Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Farisi dengan NIM 22841300163 dari kelas BKI 1E. Saya ingin menunaikan tugas dari MK Bahasa Indonesia, yaitu meresum buku dengan judul Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Yang saya akan baca dan resume ini adalah cetakan ke-6 edisi revisi pada 2008 yang bersih sebanyak 4 bab yang ditulis oleh Paulo Freire. Pada bab pertama dari buku ini membahas tentang humanisasi yang artinya memanusiakan manusia, dan dehumanisasi yaitu penghinaan harkat manusia kepada kaum tertindas. Dehumanisasi ini sendiri akan melahirkan kaum tertindas jika kita memperhatikan masalah humanisasi, karena para penindas itu mengajarkan kaum tertindas sehingga ajaran kaum tertindas lebih mengarah kepada mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kekuasaan atas diri sang penindas itu sendiri. Oleh karenanya, para kaum tertindas ini harus berjuang hanya untuk mengambil kembali hak kemanusiaan itu, tetapi bukan untuk menjadi kaum penindas, melainkan kembali memulihkan kemanusiaan para kaum tertindas itu. Dan di bab kedua membahas tentang pendidikan gaya Bang dan pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya Bang yang dimaksud ialah guru adalah penabung dan murid hanyalah celengan yang diisi dengan segala bahan yang dituangkan dengan materi-materi yang di luar pemahaman para siswa. Yang dimaksud adalah pendidikan para murid ini hanya sebatas mencatat, menghafal, dan memahami materi yang disampaikan guru tanpa murid tahu apa yang pemahaman yang diberi oleh para guru tersebut. Lalu pada konsep pendidikan hadap masalah, di sini posisi guru dan murid adalah penabung dan juga celengan. Metode pendidikan seperti ini menciptakan semacam ikatan antara guru dan murid sehingga tidak ada orang bodoh di dalam ikatan itu. Metode seperti ini bertujuan untuk menciptakan manusia pada tahap humanisasi. Bab selanjutnya yaitu bab ketiga. Bab ini membahas tentang dialogika. Dialog merupakan unsur dari pendidikan hadap masalah, yang unsurnya sendiri adalah kata. Menurut Paulo Freire, kata memiliki dua dimensi, yaitu refleksi dan tindakan. Menurut Paulo Freire, jika sebuah kata tidak ada unsur refleksi, maka hanya akan menjadi verbalisme, dan jika tidak ada tindakan, maka hanya akan menjadi aktivisme. Lalu jika mengucap kata sejati adalah untuk merubah dunia, yang dalam artian mengubah dunia ini harus dengan tindakan. Dialog yang dimaksudkan adalah sebagai sarana seseorang memperoleh makna sebagai manusia dan kebutuhan eksistensial manusia. Dialog juga merupakan bentuk pertemuan manusia. Maka dari itu, menurut Paulo Freire, panduan refleksi dan tindakan manusia ditunjukkan pada dunia yang harus diubah dan dimanusiakan. Pada bab keempat ini membahas tentang perbandingan antara dialogika atau usaha menguasai manusia dan dialogika atau kerjasama. Pada pendidikan anti-dialogis, yang pertama ialah penaklukan. Penaklukan secara harfiah dan lembutnya ialah bertujuan untuk menaklukkan, bukan untuk merakyat. Contohnya, yaitu seperti siapapun rajin berangkat sekolah akan mendapat nilai dan penghargaan. Yang kedua, itu memecah dan menguasai. Hal ini dilakukan dengan berbagai metode. Misalnya pemerintah menciptakan proyek pengembangan masyarakat yang mana suatu daerah dipecah menjadi masyarakat lokal tanpa melakukan pengkajian dengan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi cara hidup yang terpecah dari kaum tertindas. Kaum tertindas akan menghalangi untuk memahami realitas kehidupan secara kritis. Manipulasi elit, pengusaha berusaha membuat warga negara menyesuaikan diri dengan tujuan mereka. Semakin rendahnya kesadaran politik rakyat, maka akan semakin mudah pula untuk dimanipulasi. Yang keempat, serangan budaya. Dengan gejala ini, para penyerang akan menyusup dalam lingkungan kebudayaan kelompok lain dan tanpa melihat potensi kebudayaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat individu lain sesuai pola dan gaya hidup kaum penindas.
Manfaat yang saya dapatkan dari membaca buku ini adalah kita sebagai pembaca dapat belajar cara memanusiakan manusia. Karena karena dengan hal sepele yang kita lakukan dapat membantu orang lain. Dan menurut saya juga buku ini banyak memberi saya ilmu, yang berarti memberi saya banyak ilmu dalam menjalani kehidupan serta menaruh rasa simpati untuk kepada orang-orang kaum tertindas. Meski hanya sekilas saya membacanya dalam diri saya, bila ada kesempatan saya ingin membantu para saudara-saudara di luar sana yang mengalami penindasan. Untuk itulah saya memasuki jurusan PKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi, izin undur diri.